Bab 2501. Setelah mendengar apa yang dikatakan Aryan, para penegak hukum lainnya mengertakkan gigi dan bersiap-siap. Pada saat kritis ini, ledakan, suatu energi besar dan menyesakkan tiba-tiba muncul dan menyelimuti pemandangan itu. Semua orang merasakan seolah-olah tubuh mereka telah tercebur ke dalam gua es. Para pengawal keluarga Marche dan keluarga Campbell semuanya berhenti. Mereka berdiri di tempat mereka dan tidak berani bergerak. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas purba. Jika mereka bergerak, mereka akan langsung dibunuh. Perry dan Fabiola menunjukkan ekspresi lebih ketakutan di wajah mereka. Karena mereka adalah target utama energi ini. Perasaan akan langsung dibunuh jika mereka bergerak membuat kulit kepala kedua keturunan langsung keluarga besar itu geli. Kapan mereka pernah mengalami krisis seperti ini? Seolah-olah waktu di tempat kejadian berhenti dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Wow, Davey, mengapa mereka tiba-tiba berhenti bergerak? Ini sungguh menakjubkan. Ketika melihat pemandangan ini, gadis kecil itu berteriak penasaran. Karena mereka takut mati, makanya mereka tidak berani bergerak. Jelas David sambil tersenyum. Setelah berkata demikian, dia menggendong Pebbles dan melangkah di antara kedua kelompok itu. Seluruh proses memakan waktu sekitar 10 detik. Tidak ada seorang pun di antara penonton yang berani bergerak. Mereka bahkan tidak berani menggerakkan satu jari pun. Energi besar yang menyesakkan itu masih ada. Siapa yang berani bergerak saat menghadapi kematian? Selama lebih dari 10 detik, meskipun semua orang tidak berani bergerak, pikiran mereka ada di dalam hati. Orang-orang yang paling senang adalah Aryan dan para penegak hukum yang dibawanya. Untungnya, Aryan bertahan sampai saat terakhir. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk memiliki hubungan baik dengan David. Penonton di sekitarnya pun menunjukkan ekspresi gembira. Mereka masih ingat dengan jelas pembunuhan acak yang dilakukan Fabiola. Mereka berharap ada seseorang yang akan mengurus wanita gemuk dan menjijikkan ini. Rivers, ceritakan secara singkat apa yang terjadi, tanya David tiba-tiba. Ya, Tuan David, jawab Thor dengan hormat. Kemudian, dia menceritakan kepada David bagaimana Perry membawa orang untuk memblokir pintu masuk dan bagaimana Fabiola muncul tiba-tiba. Ketika David mendengar bahwa orang-orang yang meninggal di sekitarnya dibunuh karena mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah ketika pertama kali bertemu Fabiola, dia mengerutkan kening. Tidak apa-apa kalau dia jelek. Dia bisa saja tinggal di rumah. Namun, dia harus keluar untuk menakut-nakuti orang lain. Lalu setelah itu, dia ingin membunuh orang-orang yang ketakutan. Logika macam apa itu? Sejujurnya, David hampir muntah saat pertama kali melihat Fabiola. Wanita manakah di antara dia yang tidak anggun, satu di antara sejuta. Ketika dia tiba-tiba melihat wanita seperti Fabiola, tubuhnya pasti akan bereaksi drastis. Namun, ini bukanlah alasan Fabiola untuk membunuh. Setelah mendengar cerita Thor, David terus melangkah maju. Ia berjalan melewati pengawal keluarga Marche dan Campbell dan menghampiri Perry dan Fabiola. Ketika keduanya melihat David mendekati mereka, ketakutan di hati mereka membumbung tinggi. Mereka tahu ancaman kematian ini nyata. Jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan mati di sini. Sebagai keturunan langsung dari keluarga besar, mereka tidak ingin mati. Apa yang kau inginkan? Tanya Perry sambil gemetar. Aku cucu perempuan kandung dari kepala keluarga Marche. Kakakmu tidak bisa membunuhku atau kakekku tidak akan membiarkanmu. Fabiola juga tergagap. Dia tidak pernah mengalami ancaman kematian nyata. Dia ketakutan. David menoleh ke arah Fabiola. Tidak masalah jika kamu terlihat jelek, tetapi mengapa kamu ingin keluar untuk menakut-nakuti orang lain? Aku bisa memaafkanmu karena menakut-nakuti orang lain, tetapi kamu bahkan berani membunuh mereka. Siapa yang memberimu hak untuk mengabaikan kehidupan manusia lain dan membunuh mereka hanya karena kamu ingin melakukannya? Kakekmu, siapa kepala keluarga? Bab 2502. Serangkaian pertanyaan itu mengejutkan Fabiola. Dalam situasi normal, jika David berani mengatakan bahwa dia jelek, Fabiola akan marah besar dan siap mencabik-cabik David. Akan tetapi, saat kematian masih mengancam, dia tidak berani.
1-1 salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni aku, teriak Fabiola. Lalu tercium bau busuk. Wanita menjijikkan ini buang air kecil karena ketakutan. Oh tidak, baunya sangat tidak enak. Gadis kecil itu mencubit hidungnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Perry di samping menutup mulut dan hidungnya dengan ekspresi jijik. David mundur beberapa langkah sambil menggendong Pebbles dan mengeluarkan bola energi lain untuk menghalangi bau busuk itu. Kau ingin aku mengampunimu, tapi siapa yang akan mengampuni orang mati? Jika aku tidak ada di sini hari ini, aku tidak bisa membayangkan berapa banyak orang tak berdosa yang akan mati di sini. Kau harus membayar atas apa yang telah kau lakukan. Ingat, Tuhan selalu mengawasi. Karma akan selalu kembali dan menggigit pantatmu. Setelah David selesai berbicara, dia mengabaikan keduanya dan berbalik untuk pergi. Ia membenci kaum hedonis yang mengandalkan latar belakang mereka untuk bertindak gegabah dan mengabaikan kehidupan orang lain. Dia telah membunuh begitu banyak orang seperti ini selama perjalanannya. Akan tetapi, jumlahnya tidak ada habisnya. Tampaknya pendidikan bagi apa yang disebut kekuatan besar ini perlu ditingkatkan. Setelah David berbalik dan pergi, energi menakutkan itu pun menghilang. Perry dan Fabiola tenggelam dalam kegembiraan karena selamat dari musibah ketika dua sinar cahaya melintas melewati mereka. Seketika, senyum di wajah mereka membeku. Di dahi mereka ada dua lubang berdarah dan hidup mereka berakhir dengan tiba-tiba. Tubuh mereka jatuh ke belakang. Degup, degup, dengan satu suara keras dan satu suara tidak terlalu keras, mayat Perry dan Fabiola jatuh ke tanah. Suara yang lebih keras tentu saja disebabkan oleh tubuh Fabiola yang seberat 300 kg. Dua keturunan langsung dari keluarga besar meninggal di kandang roh. Jika jiwa mereka mati, mereka juga akan mati di dunia nyata. Mayat mereka akan membusuk dengan sangat cepat. Perry dan Fabiola tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka akan mati selama perjalanan ke The Spirit Cage ini. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang ada di tempat kejadian. Aryan pun membelalakkan matanya. Rasa kaget di hatinya tak terkira. Ia berkata dalam hati, Perry dan Fabiola mati begitu saja. Bagaimana mungkin David begitu berani? Bahkan jika ia memiliki kekuatan yang setara dengan keluarga Campbell dan Marche di belakangnya, akankah kedua keluarga itu mengampuni dia setelah ia membunuh dua keturunan langsungnya? Aryan mengira David mungkin akan menghajar Perry. Dia mengira David mungkin akan memukul Perry sampai dia setengah mati. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa David akan membunuh mereka secara langsung. Dia bertanya-tanya, apakah karena dia cukup percaya diri atau dia hanya tidak takut karena dia bodoh. Jika karena dia percaya diri, satu-satunya orang yang dapat membunuh keturunan langsung keluarga Campbell dan Marche dan tidak diselidiki adalah 5 penguasa Leila. Apakah salah satu penguasa Leila adalah dukungan David? Ketika Aryan memikirkan hal ini, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Para penjaga keluarga Campbell dan Marche tercengang setelah menyaksikan majikan mereka mati di depan mereka. Lalu, mereka berpikir tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka dikirim oleh keluarga untuk melindungi Perry dan Fabiola. Sekarang mereka telah meninggal, apakah mereka akan memiliki akhir yang baik? Tentu saja tidak. Sekalipun mereka dapat kembali ke keluarga mereka hidup-hidup, yang menanti mereka adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bab 2503. Setelah Fabiola dan Perry meninggal, puluhan mata merah menatap David. Dan pemilik mata ini adalah penjaga di sekitar Fabiola dan Perry. Saat tuan mereka meninggal, mereka tahu betapa menyedihkan nasib mereka nanti. Apakah kalian ingin mengikuti tuan kalian? David berhenti dan menatap para pengawal dari dua keluarga besar dengan tenang. Dia sama sekali tidak takut menghadapi tatapan mata kanibal orang-orang tersebut. Tidak peduli seberapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut dan tidak akan menjadi gajah. Tak seorang pun penjaga Perry yang menjawab, mata mereka masih tertuju pada David. Aku tidak mempermasalahkan apakah kau memihak si pelaku kejahatan. Lagi pula, kau hanyalah bawahan dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berencana untuk mengampuni kalian semua, tetapi jika kau ingin mengejar kematian,
aku bisa menganggap ini sebagai perbuatan baik dan memenuhi keinginanmu. Setelah David selesai berbicara, dia memancarkan sebagian niat membunuhnya. Niat membunuh yang dingin itu bagai pisau tajam yang menancap di leher pengawal kedua keluarga besar. Mereka langsung sadar. Semua orang akan ketakutan ketika krisis kematian sudah di depan mata. Mereka menyadari bahwa selama ada kehidupan, ada harapan. Bahkan jika mereka akan dihukum berat oleh keluarga saat mereka kembali, yang terburuk adalah mereka akan mati. Singkatnya, mereka masih bisa hidup sedikit lebih lama. Banyak orang mengaku tidak peduli dengan kematian, tetapi berapa banyak di antara mereka yang benar-benar tidak takut jika mereka sedang sekarat. Para pengawal yang sudah tersadar, perlahan mengalihkan pandangan. Mereka tidak lagi tenang seperti sebelumnya, mereka tidak berani lagi menatap David, si pembawa sial. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa orang yang membunuh mereka bernama David Livell. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka bisa datang kapan saja. Aku akan menunggu. Setelah mengatakan ini, nada bicara David berubah. Sekarang, pergilah. Ledakan. Suara gemuruh guntur bergema di benak para pengawal keluarga Marche dan Campbell, membuat mereka pusing. Niat membunuh langsung merasuk ke hati mereka dan mereka ketakutan setengah mati. Kemudian mereka meninggalkan tempat kejadian satu demi satu. David terus berjalan ke pintu masuk Jumbo Court. Tuan David, kau. Aryan tergagap dan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Pada saat ini, David menyela, Kapten Longer, ayo, apakah Anda tertarik untuk masuk dan minum bersama saya? Mari kita tunggu dan lihat reaksi keluarga Marche dan Campbell. Oke. Aryan mengangguk berulang kali. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan David? Ketika David menghampiri Thor, dia berkata, Rivers, suruh seseorang membereskan pintu masuk dan menyiapkan meja berisi makanan lezat. Aku ingin minum bersama Kapten Longer. Baik, Tuan David, saya akan segera melakukannya. Jawab Thor dengan hormat. Thor menduga hal ini. David berjalan ke Jumbo Court dengan Aryan di belakangnya. Kematian Perry dan Fabiola segera menyebabkan keributan di Ember City. Kematian Fabiola diabaikan begitu saja. Meskipun keluarga Marche berkuasa, bahkan mungkin melebihi keluarga Campbell, yurisdiksi mereka tidak berada di Ember City. Karena itu, tidak banyak orang yang mengenal keluarga Marche. Namun, Perry adalah keturunan langsung dari keluarga Campbell, salah satu dari 3 keluarga besar di Ember City. Dengan identitas ini, dia bisa berjalan menyamping di kota Ember dan melakukan apapun yang dia mau tanpa ada seorang pun yang berani melawannya. Namun, Perry meninggal. Ini sungguh serius. Keluarga Campbell pasti akan menimbulkan sensasi besar di Ember City. Bab 2504. Nama David bergema di seluruh Ember City. Siapapun yang berani membunuh anggota keluarga Campbell, bahkan keturunan langsung yang tidak begitu penting, akan menghadapi konsekuensi serius. Tidak semua orang sanggup menanggungnya. Ember City, keluarga Campbell. Saat mengetahui kematian Perry, orang dari keluarga Campbell yang bertanggung jawab atas The Spirit Cage langsung membanting tangannya ke meja. Apa? Coba ulangi. Apa yang terjadi pada Perry? Tanya Egan dengan suara keras. Lord Egan, Tuan Perry telah meninggal. Ia dibunuh oleh seorang pria bernama David Liddell. Nona Fabiola dari keluarga Marche juga terbunuh bersama Tuan Perry. Pelayan yang berlutut itu dengan hati-hati melaporkan apa yang baru saja terjadi. Semua orang tahu ini masalah besar. 2 tokoh utama keluarga Campbell dan Marche, yang hendak menikah, telah meninggal bersama di The Spirit Cage. Bukankah ini tamparan di wajah kedua keluarga besar? Orang bisa meramalkan bahwa pria bernama David Liddell pasti akan menanggung murka keluarga Campbell dan Marche. Kecuali jika dukungan David berada pada level yang sama dengan keluarga Campbell dan Marche, dia akan mengalami akhir yang menyedihkan. Bahkan dengan tingkat kekuatan yang sama, mungkin tidak mudah menghadapi tekanan gabungan dari 2 keluarga besar. Hanya 5 penguasa Leila yang berani mengabaikan 2 keluarga besar di Leila. Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Bukan hanya Perry yang meninggal, bahkan Nona Fabiola dari keluarga Marche juga meninggal. Tanya Egan dengan kaget.
Ya, Lord Egan, ini berita dari pengawal Master Perry dan Miss Fabiola Marche. Jadi ini benar-benar nyata. Setelah Egan mengonfirmasi kematian Perry dan Fabiola, dia berdiri di sana tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama. Setelah sekitar 1 menit, dia tiba-tiba mengumpat dengan marah, "Perry, dasar bajingan kecil. Keluarga Campbell dan keluarga Marche baru saja mengonfirmasi pernikahan, dan sekarang kedua mempelai sudah meninggal. Selain itu, mereka meninggal di The Spirit Cage. Bagaimana saya, orang yang bertanggung jawab, harus menjelaskan kepada kepala keluarga dan keluarga Marche. Mereka benar-benar menjebak saya. Mereka seharusnya mati saja di Leila. Mengapa mereka mati di sini?" Saat Egan mengetahui kematian Perry dan Fabiola, pikiran langsungnya bukanlah bagaimana membalas dendam kepada Perry, tetapi bagaimana menjelaskannya kepada keluarga Campbell dan Marche. Egan tidak terlalu tertarik pada seorang hedonis seperti Perry. Anak itu tidak bisa bertahan hidup di Leila, jadi dia datang ke The Spirit Cage akan menimbulkan masalah pada Egan. Sekarang, dia tidak hanya kehilangan nyawanya sendiri tetapi bahkan Nona Fabiola dari keluarga Marche juga. Sebagai kepala keluarga Campbell di The Spirit Cage, Egan harus bertanggung jawab. Baginya, ini adalah bencana total. Jika Perry adalah satu-satunya yang meninggal, paling buruk, keluarga Campbell akan membalaskan dendamnya dan mencari keturunan langsung lain dari keluarga Campbell untuk menikahi simpanan muda keluarga Marche. Namun, bahkan simpanan muda keluarga Marche pun sudah meninggal. Tidak akan ada pernikahan sekarang. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Egan khawatir akan menyinggung keluarga Marche. Egan merasa tersiksa. Dia sedang mengurus urusannya sendiri dan sekarang dia harus mengurus keributan besar ini. Siapa yang mengira bahwa seseorang di kota Ember berani membunuh keturunan langsung keluarga Campbell dan simpanan muda keluarga Marche? Orang yang datang melapor masih berlutut di tanah. Dia tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja, dia juga tahu ini sangat merepotkan. "Apakah ada banyak orang di tempat kejadian?" tanya Egan. "Ya, sekarang, hampir semua orang di kota Ember tahu." "Bagaimana dengan pengawal keluarga Marche?" Egan melanjutkan pertanyaannya. "Setelah Tuan Perry dan Nona Fabiola meninggal, David tidak membunuh mereka. Ia bahkan meminta para pengawal untuk kembali melapor kepada keluarga mereka. Ia berkata ia akan menunggu di pengadilan Jumbo dan jika ada yang ingin membalas dendam, mereka harus mencarinya. Setelah itu, semua pengawal keluarga Marche kembali ke Leila dari titik turun. Saya pikir mereka seharusnya kembali untuk menyampaikan berita itu. Bagaimana dengan orang-orang kita yang ada di lokasi kejadian? Mereka ada di luar. Bawa salah satu dari mereka ke dalam. Aku ingin tahu semua yang terjadi." "Ya, Tuan Egan." Bab 2505. Tak lama kemudian, salah seorang pengawal Perry masuk, berlutut di tengah aula, dan berkata dengan hormat, "Salam, Lord Egan." "Apakah kamu ada di sana dari awal sampai akhir?" tanya Egan. "Lord Egan, saya selalu bersama Master Perry," jawab penjaga itu. "Lalu, apakah kamu tahu keseluruhan ceritanya?" "Ya. Ceritakan padaku dari awal sampai akhir dan jangan lewatkan satu detail pun. Jika kau berani berbohong atau melebih-lebihkan, kau tahu konsekuensinya," kata Egan dengan serius. "Ya, Lord Egan. Jangan khawatir, saya tidak berani bicara omong kosong." Kemudian, dia mulai masuk ke rincian. Ketika Perry pertama kali tiba di The Spirit Cage, ia menerima laporan dari seorang pengusaha yang ia latih bahwa seseorang telah mengganggu pasar di Ember City dan membuat semua orang tidak dapat membeli barang bagus, apalagi menghasilkan uang. Jadi Perry membawa orang-orangnya ke Jumbo Court untuk membuat masalah. Kemudian, Aryan, kapten tim penegak hukum Ember City, datang untuk menghentikannya. Setelah itu, Fabiola, nyonya muda keluarga Marche, datang dan membuat penonton jijik. Mereka melempar terus-menerus sehingga Fabiola segera memerintahkan pembunuhan. Pada akhirnya, David tiba di tempat kejadian, membunuh Fabiola dan Perry, tetapi menyelamatkan para penjaga di sekitar mereka. Penjaga itu baru bisa menjelaskan dengan jelas setelah menceritakan kembali kisahnya selama 10 menit penuh. Egan terdiam setelah mendengar itu. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar,
Perry dan Fabiola jelas-jelas yang salah. Namun, ini bukanlah dunia penalaran, tetapi dunia kekuatan. Selama seseorang memiliki kemampuan, benar atau salah tampaknya tidak penting. Kebetulan saja keluarga Marche dan keluarga Campbell cukup kuat untuk tidak perlu berdebat dengan orang lain. Egan memanggil seseorang. Orang kepercayaannya yang baru saja melaporkan berita itu segera berlari masuk. Tuan Egan, suruh beberapa orang untuk mengirim pengawal Perry kembali ke keluarga, lalu kumpulkan beberapa orang untuk mengikutiku ke Jumbo Court untuk bertemu David. Aku ingin tahu siapa dia. Beraninya dia membunuh keturunan langsung keluarga Campbell dan Marche. Baik, Lord Egan. Saya akan segera melakukannya. 1 jam kemudian, Egan membawa ratusan harta karun keluarga Campbell di The Spirit Cage ke Jumbo Court. Tidak peduli siapa yang benar atau salah dalam masalah ini, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa seorang keturunan langsung keluarga Campbell telah meninggal. Tidak lama kemudian kedua keluarga mengirim orang ke The Spirit Cage untuk menyelidiki kematian Fabiola dan Perry. Egan, sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga Campbell di The Spirit Cage, harus memimpin jalan bagi keluarganya dan keluarga Marche untuk melihat siapa David yang pemberani ini. Jadi, dia bisa bersiap menyambut kedatangan keluarga Campbell dan keluarga Marche. Saat itu David sedang minum dan makan bersama Aryan. Ketika pertama kali datang ke Ember City, ia sempat mengalami konflik kecil dengan Aryan saat mereka bertemu. Jadi, David tidak terlalu menyukai orang ini. Kemudian serangkaian kejadian terjadi. Sekarang, David sudah benar-benar berubah pikiran tentang Aryan. Dia bahkan menganggapnya sebagai teman. Perlu diketahui bahwa tidak mudah untuk menjadi sahabat David, sehingga Aryan belum tahu betapa beruntungnya dia mendapatkan persetujuan David. Kapten Longer, aku telah hidup menyendiri selama periode ini dan tidak sering keluar. Terima kasih telah menjaga Rivers dan yang lainnya. David mengangkat gelasnya dan berkata kepada Aryan. Aryan segera mengangkat gelasnya dan mengetukkannya ke gelas David. Ia menjawab seolah-olah ia sangat senang, Tuan David, Anda terlalu baik. Ini hanya masalah kecil dan usaha yang sangat ringan. Anda tidak perlu terlalu menghargainya. Dilihat dari cara David membunuh Fabiola dan Perry tanpa ragu-ragu, Aryan tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik misterius itu pastilah seseorang yang dikirim oleh kekuatan di belakang David untuk melindunginya. Bab 2506. Itu karena David telah menggunakan sistem untuk menyembunyikan dirinya saat dia melepaskan energinya. Aryan dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk menemukan sumber energi kuat itu. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka berpikir bahwa ada kekuatan misterius yang diam-diam melindungi David. Dan pusat kekuatan misterius itu memberi Aryan kesan bahwa David mungkin tidak jauh lebih lemah daripada kepala 3 keluarga besar, keluarga Birk, Campbell, dan Vidales di Ember City. Orang yang melindungi keselamatan David sangat kuat dan ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan di belakang David. Mereka tentu saja tidak lebih lemah dari keluarga Campbell dan keluarga Marche, bahkan mungkin jauh lebih kuat. Selain kelima penguasa itu, Leila memiliki puluhan pasukan dengan sebagian penguasa. Meskipun semua orang berada di level yang sama, beberapa ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Misalnya, suatu kekuatan dengan 3 penguasa parsial, dibandingkan dengan kekuatan dengan 1 penguasa parsial, secara alami akan jauh lebih kuat dalam kekuatan keseluruhan. Jika kekuatan di belakang David adalah yang terbaik, mungkin keluarga Marche dan keluarga Campbell tidak akan berani melakukan apa saja meskipun mereka bersatu. Kapten Longer, aku, David, selalu menjadi orang yang membedakan rasa terima kasih dan dendam dengan jelas. Sejujurnya, ketika pertama kali datang ke kota Ember, aku memandang rendah dirimu, tetapi setelah bergaul dan mengenalmu selama periode ini, menurutku kamu tidak buruk dan merupakan seseorang yang bisa kujadikan teman. Kau tidak perlu mengatakan apapun lagi, jika kau ingin menjadikanku temanmu, habiskan saja segelas anggur ini. Setelah dia berkata demikian, David meminum anggur yang ada di tangannya dalam satu teguk. Ini adalah semua yang diinginkan Aryan, jadi bagaimana dia bisa menolaknya? Karena itu, dia bergegas menghabiskan anggur di tangannya.
Keduanya benar-benar menghilangkan permusuhan masa lalu dan menjadi teman baik. Dan bagi Aryan, ini adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang bermimpi berteman dengan seorang penguasa? Siapa di antara 5 penguasa Layla yang tidak mempertahankan aura misterius? Bahkan sulit untuk bertemu dengan para penguasa yang parsial yang dapat mengintimidasi orang lain. Tentu saja, Aryan masih belum tahu tentang kekuatan David yang sebenarnya. Dia hanya berasumsi David memiliki latar belakang yang luar biasa di belakangnya. Sebuah bola api mengambang di kehampaan tak dikenal di Layla. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah sebuah planet super besar yang terbakar dengan api yang dahsyat di bagian luarnya. Di tengah planet itu ada suatu sosok yang duduk bersila. Itu adalah Lufian, salah satu dari 5 penguasa Layla. Lufian memancarkan cahaya yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya. Suhu di tubuhnya jauh lebih tinggi daripada suhu di dalam planet yang terbakar hebat itu. Planet super besar ini mirip dengan matahari tetapi berkali-kali lebih besar, dengan suhu internal yang hanya dapat dihitung dalam miliaran. Suhu di tubuh Lufian bahkan lebih tinggi dari itu, jadi orang hanya bisa membayangkan apa yang sedang dialaminya. Lufian yang tengah duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya keemasan melesat keluar dari matanya, menembus lapisan api bersuhu tinggi, melesat ke dalam kehampaan, dan menghilang. Pada saat ini, Lufian sedang bertransformasi. Setelah transformasinya berhasil, dia akan menerobos dari pangkat penguasa kuno sebagian ke pangkat penguasa surgawi. Dia akan menjadi penguasa surgawi sejati dan memandang rendah alam semesta. Pemulihan flora telah gagal dan keberadaannya tidak diketahui. Hal ini membuat Lufian merasa tidak kompeten. Kalau saja saat itu beliau memiliki kekuatan seperti penguasa langit, semua itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Lufian bertekad untuk mempertaruhkan segalanya dan bersumpah untuk melewati rintangan pangkat penguasa kuno parsial dan memperoleh kesuksesan instan dalam satu langkah. Bab 2507. Lufian menggertakkan giginya dan tampak merasakan sakit yang amat. Pangkat penguasa surgawi adalah pangkat terakhir dari alam penguasa. Pada pangkat ini, seseorang akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan surga, tetapi tidak mudah untuk mencapai pangkat ini. Tingkat kegagalannya sangat tinggi. Sekalipun mereka sudah sepenuhnya siap, tak seorang pun bisa dengan yakin mengatakan bahwa mereka akan mampu menerobos dengan sukses. Dan sekarang, Lufian tidak hanya tidak cukup siap, tetapi dia juga terluka. Sekalipun tidak terlalu serius, itu juga akan berdampak pada terobosannya. Selain itu, Lufian sangat terpicu setelah kegagalan pemulihan Elora. Dia merasa gagal karena dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya. Walaupun Silvio telah mengatakan bahwa Elora tidak mati dan dia masih mempunyai kesempatan, Lufian masih belum dapat memaafkan dirinya sendiri. Dia harus menembus ke pangkat penguasa surgawi sesegera mungkin, menemukan Elora, dan membalaskan dendamnya. Dia ingin membuat para Robotia dan Soul Devourers membayar harganya. Jadi, Lufian memilih untuk mempertaruhkan segalanya. Dengan mentalitas menang atau kalah, ia bersumpah untuk menerobos ke pangkat penguasa surgawi parsial dan menjadi penguasa surgawi sejati. Namun kenyataannya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Pangkat penguasa surgawi merupakan pangkat terakhir dari alam penguasa. Jadi, akankah semudah itu untuk menerobosnya? Lufian sudah merasa tidak berdaya sebelum saat terakhir. Jika ini terus berlanjut, terobosan ini niscaya akan gagal. Lufian sadar dan menyadari bahwa dia terlalu impulsif. Sepanjang sejarah, berapa banyak orang yang nyaris lolos dari kematian saat mencoba menerobos ke pangkat penguasa surgawi meski dengan persiapan yang cukup. Ia bahkan berhayal bahwa dirinya lah yang akan terpilih dan tidak seperti orang lain. Ia akan mampu memecahkan rekor dan memperoleh kesuksesan instan. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya. Alasan utamanya adalah perjalanan Lufian terlalu mulus. Dapat dikatakan, sampai hari ini, ia belum pernah menemui kendala apapun. Kesuksesan datang secara alami padanya. Saat dia merasa sudah waktunya membuat terobosan, dia akan mendapatkan terobosan. Kenyataannya, Lufian jauh lebih muda dari Elora, Drogo, dan Valentin. Silvio jauh lebih tua dari keempat usia mereka jika digabungkan.
Meski dia yang termuda, Luffyan adalah yang paling berbakat. Bahkan Silvio pun takjub dengan ini. Kalau saja Luffyan tidak memiliki kepribadian yang tidak stabil, Silvio pasti sudah memberikan kepada Luffyan apa yang sudah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Termasuk aritmatika Sui yang diperolehnya dari sisa-sisa peradaban tingkat dewa. Selain Silvio, Luffyan menjadi yang terkuat di antara mereka dalam waktu yang paling singkat. Jadi, tentu saja Luffyan berhak merasa sombong. Namun kali ini, takdir tampaknya telah menyerah padanya. Napasnya perlahan melemah dan itu memberitahunya bahwa dia kalah. Dia tidak akan mempunyai kesempatan melakukannya lagi. Karena tidak peduli seberapa keras dia mencoba, hasilnya tidak dapat diubah. Hati Luffyan malah menjadi tenang. Telah mencapai keadaan tanpa kegembiraan, tanpa kesedihan, tanpa keinginan, dan tanpa keinginan. Pada saat ini, napas Luffyan yang melemah secara ajaib lega. Tiba-tiba dia mengerti. Bab 2508. Ternyata bukan karena dia kurang ngumpulinnya, tapi karena mentalnya yang kurang tepat. Sejak awal, Luffyan mencoba membuat terobosan dengan kebencian terhadap para Robotia dan Soul Devourers. Dengan cara ini, ia telah menderita kerugian. Pikirannya dipenuhi dengan bagaimana dia akan menemukan Elora pertama kali setelah dia berhasil menerobos dan membalaskan dendamnya. Ia ingin memberitahu para Robotia dan Soul Devourer betapa bodohnya mereka membuatnya marah. Luffyan bahkan tidak memikirkan kerusakan dan akibat pada makhluk-makhluk Layla setelah Robotias dan Soul Devourers menyerbu Layla. Hanya Elora yang ada dalam pikirannya. Jika kedua ras itu tidak menyakiti Elora dengan begitu serius, mungkin Luffyan tidak akan memiliki kebencian sebesar ini terhadap para Robotia dan para Soul Devourers. Dia mungkin tidak akan bertarung sampai mati setelah Layla diperkosa, tetapi dia malah akan membawa Elora menjauh dari Layla dan mencari tempat asing untuk tinggal bersamanya. Kalau dia tidak punya mentalitas yang tepat, dia tidak akan bisa menerobos ke pangkat penguasa surgawi sekalipun dia sudah mengumpulkan cukup banyak. Sayang sekali Luffyan terlambat menyadari hal ini. Jika dia menyadarinya sejak awal, semuanya mungkin akan berbeda. Mungkin dia akan menjadi penguasa surgawi sekarang. Luffyan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah, "Aduh. Satu kesalahan memicu kesalahan berikutnya. Kurasa ini adalah takdirku. Sungguh menyedihkan, dan penuh kebencian. Aku menolak untuk menerima ini." Tepat saat dia hendak menyerah, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Luffyan. "Kau menolak untuk menerima ini, iya. Kalau begitu, tidakkah kau ingin menyelesaikan terobosan dan mencapai pangkat penguasa surgawi hanya agar kau dapat memandang rendah semua orang dan mendominasi surga?" "Siapa di sana? Siapa yang bicara?" Luffyan melihat sekeliling dan bertanya dengan waspada. "Haha, siapa aku? Apa kau serius bertanya siapa aku? Aku adalah kau adalah aku. Dan kita adalah satu." Suara aneh itu tertawa gila. Luffyan segera tenang saat mendengar suara tawa itu. Dia sudah menebak identitas suara itu, tetapi terus bertanya, "Apakah kamu kepribadian lain di tubuhku?" "Tepat sekali. Kita pada dasarnya adalah dua jiwa dalam satu tubuh dan kita adalah salah satu bentuk tubuh paling langka di alam semesta, jiwa ganda. Kalau tidak, mengapa menurutmu kau bisa mencapai pangkat penguasa surgawi parsial dalam waktu yang singkat? Kau hanya selangkah lagi menjadi penguasa yang benar-benar dapat menguasai surga dan itu semua berkat bakat jiwa gandamu. Kalau tidak, kau hanya akan menjadi orang biasa sekarang. Karena kamu baru keluar sekarang, apakah itu karena kamu punya cara untuk menyelesaikan kesulitanku saat ini?" Tentu saja, selama kita bergabung menjadi satu tubuh, kita dapat segera mengerahkan kekuatan penuh dari jiwa ganda. Akan sangat mudah untuk melewati rintangan dan mencapai pangkat penguasa surgawi saat itu, apalagi. Selesaikan masalah ini. Saat waktunya tiba, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di alam semesta yang luas ini. Kepribadian Luffyan yang lain menggoda. Gabung jadi satu. Luffyan mengerutkan kening. Ya, bergabung menjadi satu. Jika kita menggabungkan dua jiwa, kelebihan dari jiwa ganda akan sepenuhnya ditampilkan. Pada saat itu, kita akan tak terhentikan di alam semesta. Bagaimana menurutmu?
Bukankah itu sangat kuat dan mengagumkan? Cepatlah dan menjadi satu denganku. Tidak ada waktu, jadi mari kita kuasai surga bersama-sama. Mereka yang mematuhi kita akan makmur, dan mereka yang menentang kita akan binasa. Hahaha. Kepribadian Luffy yang lain berkata dengan gembira. Luffy terdiam. Sekarang, dia sudah tenang. Dia tahu bahwa pihak lain tidak hanya datang untuk membantunya mengatasi rintangannya kali ini. Godaan untuk masuk ke pangkat penguasa surgawi memang sangat besar. Dia sangat tersentuh. Namun, Luffy juga sangat yakin bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Dan dia tidak akan memperoleh manfaat sebesar itu tanpa alasan. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, dia tidak akan muncul hanya saat dia gagal melakukan terobosan. Luffy percaya pada jiwa ganda dan selama ini, dia tahu ada kepribadian lain yang hidup di dalam dirinya. Namun, dia belum pernah berbicara kepadanya seperti ini sebelumnya. Namun, bagaimana cara menyatukan keduanya? Siapa yang akan menjadi pemimpin setelah mereka bersatu? Apakah partai lain akan membiarkan dia menjadi pemimpin? Jelas tidak. Apakah Luffy masih tetap Luffy yang sama setelah ia kehilangan kepemimpinan? Jika ini adalah Luffy tua, dia akan menerima tawarannya tanpa ragu. Namun, Luffy saat ini telah melampaui ke tingkat lain. Dia tidak akan membiarkan amarahnya memuncak. Oleh karena itu, dia akan memikirkan hasilnya. Bab 2509. Siapa yang akan menjadi pemimpin setelah kita bergabung menjadi satu? Luffy bertanya dengan tenang. Luffy, kita adalah satu. Apakah ada bedanya siapa yang memimpin? Cepatlah bergabung denganku. Waktu tidak menunggu siapapun. Setelah bergabung, kita akan dapat menembus ke pangkat penguasa surgawi. Kita bahkan mungkin melangkah lebih jauh di masa depan dan mendominasi surga, kata tokoh itu dengan cemas. Tentu saja ada perbedaan. Kita masih bisa membicarakan ini jika aku yang memimpin. Jika kamu yang memimpin, maka maaf, aku tidak akan setuju. Menyerah saja. Kau tidak setuju. Luffy, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Apakah kau masih punya hak untuk memilih sekarang? Apakah kau tahu bahwa begitu kau menolak untuk bergabung denganku, kau akan jatuh dari kemuliaan dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit kembali? Tidak apa-apa. Kalau aku tidak salah, kau juga akan mati jika aku mati. Jadi apa yang harus kutakutkan? Bukankah kau bersamaku? Paling buruk, kita akan mati bersama. Luffy tersenyum. Kamu keras kepala sekali. Kepribadian yang lain sangat marah. Luffy mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia membiarkan energi dalam tubuhnya terus menurun. Kepribadian lain di tubuhnya juga berhenti mengeluarkan suara. Kedua tokoh itu tampaknya berada dalam situasi konfrontatif. Siapapun yang berbicara pertama akan kalah. Setelah penggabungan, mereka akan dirugikan dan pihak lain akan mengambil alih pimpinan. 10 menit kemudian, energi Luffy telah menurun lebih dari setengahnya. Kepribadian lain dalam tubuhnya menjadi gelisah. Jika hal ini terus berlanjut, pada akhirnya akan mencapai titik kritis. Jadi, meskipun dua kepribadian itu digabung, itu tidak akan membantu. Pada saat itu, jiwa ganda, yang sangat langka di alam semesta ini, akan sepenuhnya dihapuskan. Luffy tampaknya tidak peduli sama sekali. Wajahnya masih tampak tenang. Harus dikatakan bahwa meskipun terobosannya gagal, itu mungkin bukan hal buruk bagi Luffy. Setidaknya karakter dan mentalitasnya telah meningkat pesat. Dia tidak mudah tersinggung seperti sebelumnya. Luffy, kalau terus-terusan kayak gini, kita semua bakal celaka, kata kepribadian lainnya dengan cemas. Namun, Luffy tetap tenang dan tidak tergerak. Tak lama kemudian, 5 menit berikutnya berlalu. Luffy, apa yang harus kulakukan agar kau setuju dengan penggabungan ini? Seperti yang kukatakan, aku ingin menjadi yang terdepan setelah penggabungan. Kalau tidak ada kesepakatan, jawab Luffy datar. Apakah kamu tidak takut mati? Kau akan di sini bersamaku. Jadi, apa yang perlu ditakutkan? Jika aku kehilangan kendali atas tubuhku, apakah aku masih aku? Apa bedanya itu dengan kematian? Baiklah. Aku setuju untuk membiarkanmu memimpin setelah kita bergabung.
Begitulah kira-kira. Luffy tersenyum tipis. Dia tahu bahwa pihak lain akan berkompromi karena dia tidak mempunyai cara untuk menang melawannya. Dan ternyata sesuai harapannya. Cepatlah bergabung denganku. Waktu hampir habis. Jika kau terus melemah seperti ini, bahkan penggabungan tidak akan mampu menyelamatkan jiwa ganda. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Luffy. Lepaskan semuanya dan jangan melawan. Serahkan sisanya padaku. Apakah menurutmu aku akan menyetujuinya? Lalu apa yang kamu inginkan? Katakan padaku apa yang harus kulakukan, dan aku akan memimpin. Bab 2510. Kau, baiklah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Sangkar Roh. Ember City, salah satu dari 8 kota utama. David dan Aryan sedang makan dan minum. Aryan tiba-tiba berkata, Tuan David, karena Anda menganggap saya sebagai teman, saya perlu memberitahu Anda sesuatu sebelumnya. Aryan, kau bisa memberitahuku. 2 orang yang kau bunuh hari ini bukanlah orang biasa. Nama pria itu adalah Perry Campbell dan dia adalah keturunan langsung dari keluarga Campbell, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Ember. Dan wanita gemuk itu bahkan lebih unik. Meskipun aku tidak begitu mengenalnya, keluarganya jelas tidak lebih lemah dari keluarga Campbell. Sekarang setelah kau membunuh mereka berdua, yang akan kau hadapi adalah tekanan gabungan dari 2 keluarga besar, kata Aryan serius. Begitu ya, Aryan, jangan khawatir. Kalau aku berani membunuh mereka, aku cukup percaya diri untuk menghadapi kekuatan di belakang mereka juga. Jadi, jangan khawatir soal itu, jawab David acuh tak acuh. Tetapi, Aryan ingin mengatakan sesuatu lagi agar David bisa lebih waspada. Tanpa diduga, David langsung memotongnya. Aryan, ayo minum dulu. Aku tahu bagaimana menghadapi ini dan aku mampu menghadapi tekanan dari kedua keluarga. Kalau kau tidak percaya padaku, lihat saja. Baiklah, karena Anda begitu percaya diri, saya tidak akan berkata apa-apa lagi, Tuan David. Setelah berbicara, Aryan mengambil gelasnya dan menenggaknya. Aryan, jangan panggil aku Master David, kedengarannya aneh. Kamu beberapa tahun lebih tua dariku, panggil saja aku dengan namaku. Aku rasa itu bukan ide bagus. Aryan ragu-ragu. Kekuatan di belakang David setidaknya tidak lebih lemah dari keluarga Campbell dan Marche. Terlebih lagi, dia juga seorang pewaris yang dibina secara rahasia, jadi kemungkinan besar dialah yang akan memimpin pasukan utama ini di masa mendatang. Jelas, statusnya jauh lebih tinggi dari Aryan. Jadi Aryan sungguh-sungguh tidak bisa memanggil dia dengan namanya karena tidak pantas dari segi status. Apa yang salah dengan ini? Beginilah caraku berteman. Aku akan memanggil orang yang aku suka sebagai saudaraku, tidak peduli seberapa kuat atau berstatus pihak lain itu. Jika aku tidak menyukai mereka, aku tidak peduli siapa mereka, aku bahkan tidak akan memandang mereka meskipun mereka memiliki latar belakang yang sangat tinggi. Kecuali, tentu saja, kau tidak menganggapku sebagai teman, Aryan. Karena Anda sudah berkata begitu, saya akan terlihat sedikit bodoh jika masih suka berdebat, Tuan David, Aryan tersenyum paksa. Lalu kenapa kau masih memanggilku seperti itu? Maksudku David. Begitulah adanya. Kita berdua laki-laki, jadi mengapa kamu begitu malu-malu, seperti wanita? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Di luar Jumbo Court, Egan tiba bersama sekelompok orang penting dari keluarga Campbell. Saat dia melihat tanda Jumbo Court, Egan bertanya keras-keras, apakah ini tempatnya? Ya, Lord Egan, ini Jumbo Court. David yang membunuh Master Perry dan Miss Fabiola dari keluarga Marche ada di dalam. Seorang teman dekat di samping Egan maju dan menjawab. Tunggu di luar, aku akan masuk dan menemui David, perintah Egan. Lord Egan, saya rasa kami harus pergi bersamamu. Apa menurutmu aku tidak sebanding dengan David? Apa menurutmu aku akan dirugikan? Tidak, tuanku. Hanya saja menurut berita dari orang-orang di tempat kejadian, ada orang kuat yang melindungi David secara rahasia. Energi yang dipancarkan orang itu melumpuhkan semua orang yang hadir. Bahkan para pengawal Tuan Perry dan Nona Fabiola dari keluarga Marche tidak memiliki perlawanan sedikit pun dan hanya bisa menyaksikan tuan mereka dibunuh. Benarkah?
Mereka laki-laki atau perempuan? Berapa usia mereka? Tanya Egan penasaran. Hanya energi yang dipancarkan oleh orang itu saja yang dapat melumpuhkan penjaga keluarga Campbell dan Marche. Tampaknya Egan tidak boleh meremehkan orang ini. Mungkin mereka tidak jauh lebih lemah darinya. Inilah masalahnya. Meskipun mereka memancarkan sebagian energi mereka dan mengintimidasi semua orang, mereka tidak pernah menunjukkan diri dan tidak seorang pun tahu siapa mereka. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka berani bergerak, mereka akan langsung mati. Tidak apa-apa, tunggu saja di luar. Aku tidak percaya ada orang di kota Ember yang bisa menyakitiku. Setelah Egan mengatakan itu, dia melangkah dengan percaya diri ke Jumbo Court, meninggalkan para hadirin di luar.